Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini turun lumayan dalam ya, 0,86%, dan penurunan hari ini ditopang oleh saham big caps ya. Saham big caps hari ini turunnya lumayan dalam-dalam ya. BBRI turunnya sampai 3% lebih. Nah, so far IHSG sebenarnya masih oke, masih baik-baik saja seperti yang pernah kita bahas hari Jumat ya. Memang IHSG ada cenderungan koreksi. Nah, support terdekat IHSG ada di 6.800 ya. Kemungkinan sih menurut saya IHSG akan tertahan di sini. Dan kalaupun ini dijebol ya, 6.720-an adalah next support untuk IHSG. Jadi so far sebenarnya sih IHSG juga baik-baik saja. Foreign flow hari ini juga masih ada walaupun sedikit teman-teman ya. Nah, itu untuk IHSG, jadi jangan panik kalau menurut saya masih oke. Dan hari ini komoditi masih perform ya di IHSG. Nikel-nikelan hari ini naiknya gila-gilaan. Itu disertai dengan euforia harga nikel yang dalam satu hari naik 25%, itu sangat jarang terjadi teman-teman ya. Oke, so far IHSG sebenarnya masih strong ya dibandingkan dengan regional-regional yang lain ya. Ada yang regional yang lain itu ada yang sampai turun 1% lebih, IHSG masih turunnya masih hanya 0,8%. Tapi itu menurut saya masih oke ya, masih kuat lah IHSG untuk menahan penurunan selanjutnya. Oke, yang pertama ada BBRI yang saya bahas. BBRI hari ini turun lumayan dalam ya, 3% lebih ya, ditutup di level 4520 ya. BBRI pernah saya bahas juga sebelumnya, di mana waktu di candle ini saya bilang kurangnya posisi beberapa persen di BBRI. Nah, akan saya cicil lagi di 4.600 sampai 4.500 ya. Menurut saya teman-teman ya, BBRI buat teman-teman yang mau nyicil ini worth to buy di harga sekarang ya. Udah boleh beli di harga sekarang, dicicil-cicil sampai sinilah ya, sampai 4.300 dan 4.200-an ya. Dari sekarang itu cicil tipis-tipis, kalau sudah turun cicil lagi, turun lagi, cicil lagi sampai 4.200-an teman-teman. BBRI juga akan bagi dividen pada date-nya itu tanggal 10 Maret. Dan dividen tahun ini adalah dividen terbesar ya sepanjang sejarah BBRI bagi dividen. Jadi so far BBRI menurut saya masih oke. Hari ini foreign keluar sekitaran 245 miliar ya teman-teman. Nah, logika seperti ini teman-teman ya. BBRI sebulan terakhir, kalau teman-teman cari datanya di RTI Business atau di platform-platform lainnya, sebulan terakhir itu foreign flow yang ada di BBRI 4,6 triliun lebih ya. Nah, hari ini foreign yang keluar itu hanya 245 miliar dan dia terkoreksi 3%. Hanya berapa persen dari 4T itu sudah terkoreksi 3%. Gimana caranya foreign keluar sebanyak itu? Itu menurut saya nggak mungkin teman-teman. Kalau foreign mau keluar sebanyak itu, keluar sekalian, itu BBRI sudah di 3.000-an ya. Jadi so far sih menurut saya BBRI hari ini cuma koreksi-koreksi wajar. Jadi masih layak untuk dibeli, juga dividennya juga akan ada sebentar lagi. Jadi buat yang mau kumpulin udah boleh kalau menurut saya pribadi. Ya, spare cash sampai 4.300 dan 4.200-an lah. Agak jauh sih, tapi ya layaklah untuk dicicil ya. Too big to fail kalau menurut saya untuk saham-saham BBRI seperti ini. Oke, itu untuk BBRI. Kemudian ada Inco.
nikel-nikelan, Inco, Antam, kemudian apa lagi satu ya, Harum hari ini naiknya tinggi-tinggi banget ya. Ini salah satunya Inco. Inco hari ini udah hampir capai target imported head and shoulders-nya ya. Kalau teman-teman ingat, saya pernah sarankan beli Inco itu di dua area ini. Ya, buat teman-teman yang masih hold sampai saat ini, Inco menarik, teman-teman. Inco menarik. Dia breakout imported head and shoulders di sini, kemudian retest dengan volume yang relatif mengecil, dan hari ini dia break pattern gede ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada pattern triple bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2, dan ini bottom ketiga. Ya, breaknya dengan volume yang spike up. Jadi Inco sebenarnya masih oke ya. Next target untuk Inco dia nutup gap di 6.300-an ya, nutup gap di situ, dan juga ada resisten psikologis di 6.500 sampai 6.500. Jadi target terdekat Inco ada di 6.300 sampai 6.600, teman-teman. Entah habis itu dia kemana, saya nggak tahu teman-teman ya, tapi potensinya menurut saya masih jauh ya, masih jauh. Last high-nya di 7.000 harusnya kesentuh ya, harusnya kesentuh. Entah bulan ini atau tahun ini harusnya last high di 7.000 itu bisa kesentuh untuk Inco. So far menarik ya untuk Inco. Buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Buat teman-teman yang baru mau entry, ini sekarang resikonya udah tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau entry sekalian atau lamsam istilahnya, sekarang itu udah cukup berisiko. Jadi strateginya gimana? Strateginya buat teman-teman yang mau maksa entry, tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kalau dia lanjut naik, averaging up bertahap, biar teman-teman nggak sampai rugi lah istilahnya ya. Tapi view saya masih panjang, teman-teman, masih panjang, dan ini mungkin baru permulaan, teman-teman. Masih ada peluang Inco ini untuk lanjut, entah sampai mana saya nggak tahu juga. Oke, itu untuk Inco. Dari so far yang udah beli, trailing stop jangan lupa. Buat yang baru mau entry, bertahap aja teman-teman ya, karena ini resikonya sudah lumayan gede untuk saat ini. Nah, kemudian ada Antam ini baru saya bahas Jumat atau Sabtu ya, baru saya bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini saya Jumat lalu saya pernah bahas Antam, ada potensi dia di sini kepatok resisten atau di sini kepatok resisten. Ternyata euforia harga nikel yang naik 25% itu membuat Antam juga naik gila-gilaan disertai dengan spike up volume yang sangat gede. Nah, itulah mengapa saya selalu sarankan untuk teman-teman jangan sell di resisten, tapi pakai trailing stop, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ikut entry kita sebelumnya, pertama kali kan kita sarankan entry di sini ya, di sini, kemudian target naikannya sampai sini. Nah, kalau teman-teman sampai target udah TP, ini cuma berapa persen sih teman-teman untungnya ya. Nah, kalau teman-teman pakai trailing stop, sampai target teman-teman jaga bawahnya, kemudian naik lagi, teman-teman naikin trailing stop. Di sini trailing stop kita di sini nggak kena sama sekali, terus naik. Trailing stop di mana saya sarankan kemarin, di bawah ini ya, di bawah ini sama sekali nggak kena, dan lanjut naik dengan volume yang gede. So far masih oke kalau menurut saya ya. Antam masih oke, masih good banget. Volume hari ini naik juga gede. Next target kemana? Nutup gap di sini di 2950. Di sini ada gap yang belum ketutup. Kemudian ada resisten psikologis di 3000. Target terdekat itu ada di 2950 sampai 3000 ya, target terdekat untuk Antam. Setelah itu kemana? I don't know ya. Setelah itu kemana? I don't know. But view saya untuk tahun ini Antam harusnya bisa ke last high-nya di 3400 ya. View saya masih panjang. Jadi buat teman-teman yang udah beli trailing stop, jangan lupa sekarang itu posisinya masih floating profit yang gede ya. Jadi
buat teman-teman yang udah beli di sini ya tinggal tidur aja ya, tinggal tidur, jangan diapa-apain, tinggal jaga bawahnya. Kalau jebol baru teman-teman sell ya, nggak mungkin rugi lah ya, nggak mungkin rugi. Nah, buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry gimana teman-teman ya, seperti yang pernah saya bahas hari Jumat lalu ya di channel ini, entry-nya bertahap ya. Buat teman-teman yang mungkin tadi udah entry tadi pagi sempat entry di sini ya, kecil-kecil, pas dia break 2500, kemudian averaging up lagi pas dia break 2700, pasti sekarang kan posisinya masih profit ya. Nah, untuk saat ini ketika nanti dia break resisten 3000, teman-teman bisa averaging up lagi bertahap ya. Bertahap, kalau dia lanjut naik, averaging up bertahap. Kalau dia udah jebol, baru teman-teman trailing stop ya. Averaging up bertahap sambil naikin trailing stop ya. Jangan lupa ya, trailing stop itu hal yang paling penting kalau teman-teman trading. Oke. Itu untuk Antam ya. Big picture saya sebenarnya Antam ini masih oke ya, masih oke. 3.400 potensi bisa tersentuh di tahun ini. Tapi tentu itu akan melewati berbagai rintangan ya. Yang pertama rintangannya itu di 3000, kalau itu sampai di break dalam waktu dekat sih 3000 potensi ya, 3400 itu potensi kesentuh dengan cepat ya. Nah, kalau menurut saya sih akan lebih baik ya, akan lebih baik ketika Antam itu nyentuh 3000, dia koreksi dulu untuk istirahat dulu istilahnya, biar nanti kalau nyentuh 3400 dia turunnya nggak begitu dalam juga ya. So far masih bagus, tadi seperti yang saya bilang tadi, TS jangan lupa, trailing stop jangan lupa. Yang baru mau entry beresiko banget, jadi tipis-tipis. Oke. Itu untuk Antam. Kemudian ada ASII yang menurut saya menarik ya. Ini ada potensi untuk reversal. Nah, ASII kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada falling wedge. Ada falling wedge, kemudian di sini ada pattern bagus. Oke, ini ada inverted head and shoulders. Nah, ini ada inverted head and shoulders teman-teman ya. Jadi menarik ya untuk ASII dengan target kenaikan itu bisa ke last high-nya ya di 6.300 sampai 6.400. Jadi menarik untuk ASI. Untuk area belinya gimana? Untuk area beli, teman-teman kalau besok dia koreksi dulu, teman-teman bisa buy on weakness di sekitaran 5.600 sampai 5.500 itu bisa ya. Jika dia koreksi, jika dia langsung naik, maka teman-teman bisa buy on breakout di 5.850 ya. Buy on breakout jika ASI break 5850. So far menarik ya, menarik, dan menurut saya peluang dia breakout besok itu tinggi ya, 70% sampai 80% dia ada potensi untuk breakout besok. Jadi so far buat teman-teman yang masih tertarik untuk ASI bisa untuk mulai diperhatikan ya. Nah, itu untuk ASI. Kemudian ada dua kertas yang sebelumnya paling terlambat dan hari ini udah mulai rebound nih. Buat teman-teman yang ingat ya, pertengahan Januari, kemudian beberapa minggu lalu kalau nggak salah, saya pernah ungkit ulang tentang dua kertas dan beberapa saham komoditas. Dan hari ini dia naik 10% lebih, disertai dengan spike volume yang gede. Jadi menurut saya INKP tekin dua kertas menarik untuk saat ini. Patternnya sama, ini ada double bottom ya, dan menurut saya ini ada potensi untuk di break 70% sampai 80% ini ada potensi untuk di breakout. Nah, strateginya gimana? Kalau menurut saya ya, jika dia pagi-pagi koreksi dulu dengan volume kecil, maka teman-teman bisa buy on weakness di sekitaran 8.200 sampai 8.000 ya, 8.200 sampai 8.000 teman-teman bisa buy on weakness di situ kalau dia koreksi. Nah, kalau dia langsung naik gimana? Beli ya, jika dia break 8.600 ya.
Jika dia break 8.600, maka potensi dari double bottomnya ini dia ke sini teman-teman, ke sekitaran 9.500. Jadi menarik ya untuk saat ini untuk bikin. Nah, jika dia mampu ke 9.500, di sini ada cup and handle yang gede. Ini cup, kemudian ini handle ya, ada cup and handle yang gede dan potensi naiknya itu bisa cukup jauh teman-teman. Jadi menarik ya, komoditi masih oke, masih menarik. Rata-rata hampir semua komoditas saham-sahamnya majority menarik ya untuk saat ini. Oke, itu untuk INKP. Jadi bisa buat teman-teman perhatikan ya, on weakness di 8.200 sampai 8.000, teman-teman bisa manfaatkan area itu sebagai area beli atau buy and breakout jika dia break 8.600. Oke, itu untuk INKP. Kemudian yang terakhir ada BRMS. Oke, BRMS ini topik kita dari lama ya. Nah, BRMS di sini saya pernah bilang kalau tren kenaikan sudah melemah, jadi jangan lupa set trailing stop di bawah ini. Dia sempat sentuh sih, tapi cuma sebentar terus naik. Dan beberapa kemarin ya kalau nggak salah ada yang komen di channel YouTube, saya bilang BRMS ini kenaikannya sudah terlihat melemah teman-teman, tapi saya sarankan untuk trailing stop. Dan hari ini dia rebound lagi ya, rebound lagi. Emang kalau kita perhatikan BRMS ini kenaikannya sudah melemah teman-teman. Kalau kita tambahkan indikator MACD pun kita ke candle 1 jam teman-teman, ini terlihat udah mulai melemah. Indikator MACD sudah mulai melemah terlihat. Udah ada divergent. Di sini dia naik ya, tapi indikator MACD itu turun ya. Jadi kelihatannya BRMS ini trennya saat ini sudah melemah. Jadi strategi menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry, jangan dulu, kita tunggu ya konsolidasi. Nah, buat teman-teman yang udah entry, trailing stop ya, trailing stop itu jangan lupa, itu perlu banget. Trailing stop jangan lupa. Selama belum kena trailing stop ya hold aja ya, selama belum kena trailing stop ya hold aja, entah sampai mana ya naik, kita nggak pernah tahu. 200 250 mungkin saya juga nggak pernah tahu teman-teman. Jadi selama dia masih naik jangan dijual dulu. Kalau dia udah kena trailing stop baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk exit dengan dan nanti bisa teman-teman entry lagi di bawah ya. Oke, itu ya untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat malam ya.